Oke lor, balik lagi nih ke Mio 130cc part 2-nya. Nah, ini project udah kita bongkar seperti yang di video part pertama. Lalu kita melakukan proses porting polish. Balik lagi dengan kata-kata kagok. Jadi kita mau lus mesinnya biar lebih ada powernya dan lebih hemat kata ini yang punya ya. Nah, ini kita mau bikin 130cc dan ini proses porting polishnya udah beres. Porting in dan X-nya udah selesai dan di bagian kubahnya juga kita udah rapihin, udah di hamplas juga sampai kinclong ya. Nah, kalau untuk cleaner kita juga udah ganti karena pistonnya mau naik ke 53,5. Jadi sebenarnya bisa kalau pakai liner standar, cuman ketika di coulter ke 53,5 dia terlalu tipis sisa boringnya. Jadi kurang aman untuk harian dan mesinnya itu cenderung lebih panas. Nah, sebab dari itu mending sekalian mumpung dibongkar katanya untuk diganti linernya. Nah, linernya kita ganti lebih tebal, jadi di coulter dan di oversize sampai 58 pun masih sanggup dan kuat. Nah, ini kita lakukan proses pembersihan juga bagian part-part yang lain. Nah, ini coulteran boringnya itu udah bagus. Kita juga udah bersihin semuanya. Nah, berhubung nokennya kita ganti ke lift yang lebih tinggi juga. Jadi bagian topi klepnya itu dipapas ya. Jadi nggak PNP. Karena Mio itu batang klepnya itu sedikit pendek. Nah, kalau dikasih lift yang masuk ke angka 8-an biasanya suka mentok di bagian seal klepnya. Ya, caranya untuk biar aman itu seperti ini ya kalau di kita. Jadi kuku klepnya cari klep bekas ya. Cari klep bekas dulu, terus kuku klepnya dipasangin kebalik ke arah atas. Terus retainernya juga dipasangin ke arah ke atas juga sama dibalik seperti ini. Nah, baru setelah itu kita slap. Di slap, di gerinda ya sama aja lah atau dibubut juga bisa kalau mau dibubut. Nah, cuman kita ambil simpelnya itu di gerinda aja udah aman. Karena kalau nggak diginiin, nanti si bagian seal klepnya tuh rusak terus. Nah, kalau rusak ya nanti ngebul, bocor, dan harus bongkar mesin lagi 2 kali. Nah, jadi kita papas seperti di contoh yang udah dipapas. Kalau yang standar tuh tinggi ya, seperti ini. Nah, nanti nggak apa-apa kalau mapasnya sampai kena kuku nggak masalah. Nah, kita udah bersihin juga, mau kita rakit mesinnya. Untuk si lidah tensioner kita ganti juga baru karena yang originalnya itu udah keras dan dari baru ya, mesin belum pernah diganti. Jadi kita ganti aja pakai yang lokal karena yang ori mahal katanya. Nah, kalau ini pelatuknya sepatu yang originalnya itu dan nokennya juga ini model noken yang pelatuk sepatu. Jadi memang bentuknya dia beda sama noken yang pakai pelatuk roller. Nah, untuk spare part lainnya juga kita udah dibersihin semuanya dan untuk seher kita pakai NPP ukuran 53,5. Nah, ini cukup lah buat harian, masih oke lah, masih kuat, bukan motor high performance ya. Nah, jadi nggak masalah pakai NPP pun. Cuman kalau untuk ngejar power jangan pakai NPP, pakainya seher lain. Kalau bisa forging ya, biar lebih ringan dan lebih kuat daya tahannya. Nah, terus untuk headnya juga kita udah bersihin, udah rapiin, dan udah disekir ya. Tuh ada bekas sekirannya. Udah tinggal rakit aja. Nah, karena pelatuknya ini kan kita mau ganti ke roller. Jadi supaya lebih efisien. Biasanya pelatuk pakai yang roller itu lebih efisien. Dan nokennya udah diganti, karena itu kita ganti juga bagian per klepnya untuk penyesuaian. Nah, kalau diganti seperti ini biasanya lebih efisien karena kalau pelatuk roller itu beda ya sama sepatu. Lebih halus juga lah. Ngaruh serius. Dan udah dicobain, mesin udah nyala kan sebenarnya untuk sekarang. Itu memang dia lebih hemat untuk konsumsi bahan bakarnya. Walaupun cc-nya naik. Untuk packingnya kita juga udah ganti pakai original, packing atas, packing bawah original dua-duanya. Dan packingnya juga tidak lupa kita besarin. Karena kalau nggak dibesarin nanti biasanya packingnya itu masuk ke bagian liner dan bisa bikin berisik dan kurang bagus lah ke mesin. Jadi kita besarin pakai cuneran aja biasa, asal dia nggak sampai masuk ke bagian liner dalamnya, itu udah cukup dan nggak masalah. Nih detail-detail seperti ini juga jangan lupa untuk diperhatikan ya ketika bore up. Nah,
udah kita bersihin, udah kita bongkar semuanya, tinggal proses rakitnya. Nah, mungkin proses rakitnya di next part aja karena nggak cukup. Oke, terima kasih. Dan besoknya itu ada dial ya, part 3-nya.